Nah, kendala teknisnya sudah selesai dan sekarang kita akan mendengarkan sampel dari Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yaitu Bapak Irfan. Monggo, Bapak Irfan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bertemu. Saya dan Bu Febri menyapa teman-teman dari kecamatan, kelurahan, kepala sekolah, para kasipem, dan kasih yang menangani kependudukan, para ASN Dukcapil yang di kelurahan maupun non-ASN. Kali ini di batch 49 spesial kita menghadirkan Bu Febri, Kadis Pendik, Kasdisdik ya, Kadisdik terkait dengan kependudukan dan pendidikan ya, kependudukan untuk pendidikan. Jadi ini program sebenarnya bukan baru karena dulu ada nasi ikan dan ini kembali akan kita rawat karena memang Pak Wali berharap betul ketika kita sudah bersama-sama mewujudkan satu data, semua aspek, apakah itu yang sekarang berjalan seperti Rutilahu, IKD, kemudian peminatan untuk pengangguran, termasuk pendidikan. Jadi eh, saat ini kita sedang melaksanakan juga sensus ekonomi ya. Dari BPS ini juga bersamaan akan mensurvei kembali terkait dengan pendidikan ini. Penting sekali karena kenyataannya di kakak kita atau kakak warga Kota Surabaya ini belum terupdate untuk pendidikannya. Itu yang pertama, terkait dengan indeks pembangunan manusia. Banyak yang sudah lulus sarjana tapi masih belum berubah ya, belum update. Di kakaknya ada yang masih SD, SMP, SMA. Ini tentu berpengaruh karena BPS nanti juga memperhitungkan ataupun memperhatikan data kependudukan ini. Karena nantinya dari pemerintah pusat ya, saat ini sudah dimulai dengan Perlinsos, semua kementerian lembaga itu melakukan perputaran atau pertukaran data ya, data exchange untuk mewujudkan DPI ya, Digital Public Infrastructure, dan data menjadi sangat penting ketika infrastruktur kemudian integrasi data sudah terwujud ya, itu nanti akan berfokus tentang validitas data. Dan selain konteks satu data atau DPI tadi, yang kedua adalah masih banyaknya kasus, masih banyaknya peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang berpengaruh pada sektor pendidikan. Karena ketika bayi lahir ya, itu memang harus sudah
untuk warga Surabaya harus sudah mempunyai NIK atau KIA. Idealnya seperti itu. Jadi sampai saat ini masih banyak belum mempunyai NIK, belum mempunyai KIA, sehingga ketika mau sekolah kesulitan karena tidak mempunyai akte kelahiran. Nah, ini nanti mungkin dari Bu Gardena akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pencatatan sipil. Minggu kemarin saya juga menyinggung pentingnya pencatatan sipil untuk pernikahan ya, karena banyak kasus di Surabaya ini yang masih ada ya, kasus eh, nikah siri. Ini juga membuat sedikit apa atau ada beberapa kasus anak yang tidak mempunyai akte kelahiran. Ini nanti yang akan perlu disosialisasikan, ya. Termasuk di sekolah-sekolah mulai dini, bagaimana pentingnya dokumen kependudukan. Jadi jangan sampai ketika butuh aja, ya, mau masuk SD, SMP, kemudian namanya juga tidak sama dalam ketika mengeluarkan ijazah, ya, itu akan berpengaruh ketika suatu saat terkait dengan waris, ya, itu eh, membutuhkan proses yang cukup panjang ya ketika itu harus mengurus di pengadilan negeri. Mungkin itu eh, dapat saya gambarkan rencana ke depan bisa di-share. Ngapunten Bapak, suaranya Oh ya, agak sorry. Jadi bisa di-share, Pak. Jadi nanti NIK itu akan menjadi entry ya, atau basis pelayanan semua pelayanan publik eh, di pemerintahan ya di seluruh Indonesia. Arahnya nanti adalah NIK menjadi single identity number ya. Dan ini akan digunakan untuk pendidikan, perbankan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lainnya. Oh. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo Bu Febri bisa menjelaskan case-case yang ada di Spendik terkait dengan kependidikan. Kami persilakan. Ya, Pak Desduk Capil, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun yang saya hormati, Pak Camat atau yang mewakili, Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili, teman-teman kepala sekolah yang hari ini hadir. Saya tadi memang khusus minta agenda ini Pak Irfan matur nuwun untuk kami memberikan apa namanya itu tambahan wawasan untuk kita semuanya bagaimana data kependudukan itu begitu dan teramat pentingnya untuk dunia pendidikan. Kasipem atau Kasih yang menangani kependudukan di kecamatan yang saya hormati, Kasipem atau Kasih yang menangani kependudukan juga di kelurahan, ASN di Dukcapil yang penempatan tugasnya di kelurahan, non ASN juga di Dukcapil yang penempatannya itu di kelurahan, serta teman-teman dinas pendidikan yang hari ini juga saya minta untuk hadir untuk sama-sama bisa memahami betapa pentingnya data itu. Kalau tadi Pak Irfan, Pak Kadis Dukcapil menyampaikan bahwa data itu adalah elemen yang memang harus ada dan memang harus betul begitu. Karena banyak rangkaian cerita kalau data itu tidak pas, apalagi di dalam basic datanya itu kependudukan, akan menjadi kacau pada saat kita tidak benar-benar klik untuk memperbaikinya. Untuk selanjutnya, jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, Cakep, singgah sebentar membeli buku berwarna. cakep. Mari tuntaskan pendidikan untuk anak bersama dengan kecukupan data kependudukan yang paripurna. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi begini, ini mungkin rekan-rekan kami yang khusus dari kepala sekolah, ada beberapa case di lapangan yang seperti ini.
kami eh, lihat. Dan hari ini adalah momentum yang memang saya minta khusus fasilitasi dari Pak Kadisduk Capil untuk kita bisa, para kepala sekolah tentunya bisa mengerti dan memahami bahwa sebetulnya pengurusan data itu seperti apa dan substansi yang memang dari masyarakat yang kita pakai untuk kebutuhan pendidikan seperti apa. Yang pertama, yang pasti izin Pak Irfan, Iya. Dinas Pendidikan itu kalau ngomong data tidak hanya ngomong Dapodi, Pak. Kan Dapodi itu adalah aplikasi tempat kita menyimpan semua elemen data yang di develop oleh Kemendikdasmen. Dan di situ kita juga pasti tahu berapa sih jumlah seluruh warga yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Berapa yang memang belum pernah sekolah, berapa yang memang sudah pernah sekolah tapi tidak tuntas dan seterusnya. Nah, di situ Bapak Ibu semuanya tentunya data itu menjadi bagian dari yang harus kita dapatin. Ada satu case lagi juga tadi, yang kedua masalah SPMB atau pada saat PPDB begitu. Nah, saat PPDB Bapak Ibu, kami karena fasilitasinya ini memang harus betul-betul basicnya adalah data penduduk, maka Bapak Ibu semuanya akan berkolaborasi dengan kami, mungkin dengan warga Kota Surabaya, untuk bagaimana penduduk itu betul-betul data dengan tinggal itu sama. Karena di PPDB itu menjadi problem tersendiri pada saat memang KTP-nya atau identitas kependudukannya tidak sama dengan tinggalnya. Dan itu menjadi problem tersendiri saat kemarin ada beberapa warga yang ke kami. Kami tetap tidak bisa menyampaikan atau menjanjikan apa-apa karena memang KTP atau identitas itu menjadi bagian dari yang eh, apa namanya yang menjadi harus berubah dulu. Yang berikutnya mungkin Bapak Ibu semuanya ini kita punya data IPM tadi Pak Kadisduk juga sudah sampaikan, indeks pembangunan manusia itu berawal dari bagaimana kita berhitung namanya pendidikan di dalam kependudukan. Misalkan ada penduduk, saya misalkan, ternyata saya itu S1-nya di KTP saya masih S1 misalkan. Saya sudah S2. Nah, itu adalah hal yang mungkin sepenglihatan saya itu ya dianggap, mungkin ada yang menganggap, oh gak perlulah sekarang nanti aja seperti itu. Nah, itu yang membuat kita hari ini sama-sama belajar, mungkin terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, apa yang seharusnya kita butuhkan dan bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada para orang tua murid, pada apa namanya teman-teman ASN pendamping yang ada di wilayah semuanya untuk membantu merampungkan data ini semuanya. Bahkan izin Pak Irfan, ada sekolah-sekolah swasta yang saya minta menjadi agen tempat perubahan atau menjaring informasi atas belum hanya yang duduk. Bosnya. Ada yang bocor ini ya. Oke, sampun. Nah, ada masyarakat yang kebetulan kemarin di salah satu sekolah, ada yang cerita sama saya, Bu, ini ada murid saya enggak punya akte, gitu. Nah, kebetulan pada saat tersampaikanlah tidak punya akte, saya nyampaikan ya sudah, coba dipanggil orang tuanya, nanti kita bantu. Kita bantu itu maksudnya sekolah bantu, nanti untuk melakukan collecting data. Setelah itu saya koordinasi dengan teman-teman di Disduk, di lapangan, di kelurahan, untuk klik begitu. Jadi dari sekolah bisa menjadi agen perubahannya, orang tua nanti bisa dikoordinasikan di sekolah. Kelengkapannya tentu syarat ketentuan berlaku ya Pak Irfan. Nggak bisa, oh Dene nek diurus sekolah itu ternyata bisa cepat, nggak begitu juga. Artinya syarat ketentuan tetap berlaku. Itu saya manut dengan bagaimana ketentuan yang hari ini dijalankan teman-teman kependudukan, tapi untuk agen perubahannya kita siap menjadi titik kumpulnya Pak, untuk bagaimana murid-murid kita semuanya yang di sekolah, baik itu negeri maupun swasta, semuanya sudah mempunyai data kependudukan. Terutama kalau anak itu pasti akte. Biasanya begitu. Sesuai dengan KTP. Yang kedua KIA, tadi Pak Irfan ya, KIA. Dua hal ini penting lah. Kalau akte ada, mestinya sebelum KIA lahir inik dulu ya Pak. Ya. Masuk KK dulu, terus baru jadi KIA seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, kalau hari ini di antara kita semuanya, di antara murid-murid panjenengan masih ada yang memang tertaut dengan data, yang belum selesai dengan data, monggo nanti kami saran kita mendengarkan narasumber dari Disduk Capil untuk bisa apa namanya mendengarkan bahwa sebetulnya esensi substansi data itu bagaimana sih? Bagaimana sebuah akte itu ada, akte itu modelnya seperti apa?
isinya akte itu bagaimana. Jangan sampai kita semuanya dari unsur pendidikan tidak tahu bahwa sebetulnya yang dihasilkan atau yang diproduk oleh Disduk Capil khusus untuk di kebutuhan pendidikan itu kita nggak tahu. Misalkan di bentuk akte itu apa? Akte kelahiran itu misalkan akte kelahiran dalam situasi oh ya memang terlahir apa namanya ada Tercatat. bapak ada ibunya seperti itu akhirnya Yang itu dicatat lah aja. sebagai anak dari ayah dan ibu gitu ya Pak ya. Tapi kalau tidak itu ada bentuk lainkah yang memang disebut akte itu ya. Nanti kita dengar ahlinya. Kalau kita nggak tahu Bapak Ibu khusus yang dari sekolahan itu nggak tahu kok akte ini jangan-jangan lah itu perlu juga di dalam momentum ini Pak. Nanti teman-teman narasumber bisa menjelaskan supaya memang oh ya berarti kita masih kurang ini. Jadi saya mohon teman-teman kepala sekolah semua yang hadir di sini, mulai dari TK, saya tautkan Pak, SD, SMP, terus habis gitu dari PKBM juga saya minta untuk bergabung. Mari kalau ada khusus problem masalah data kependudukan yang digunakan untuk pendidikan, sekali lagi yang digunakan untuk pendidikan, mari kita diskusi bersama. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah para pakar di wilayah yang nantinya saya nyuwun dibantu saat ada sekolah-sekolah yang di sekitar Panjenengan membutuhkan bantuan untuk proses lanjut atas pengumpulan data untuk kebutuhan akte dan lain-lain, saya dibantu untuk follow up supaya anak-anak kita Kota Surabaya benar-benar selesai untuk merampungkan akte lahir sama KIA serta NIK dari anak-anak kita yang bersekolah di Surabaya. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar, saya nyuwun kepala sekolah atau yang hadir mewakili untuk monitor ya sebentar. Nanti bisa kita lihat bagaimana narasumber akan menjelaskan proses datanya itu bagaimana, ngurusnya bagaimana, isinya bagaimana. Kalau bahasa kemana itu bisa dijemputi ya Pak. Ya. Kita punya ASN, kita punya sekolah menjadi titik titik kumpul untuk collecting data itu. Nanti ASN bisa jemput, kita bisa sinergi lebih besar lagi untuk menyelesaikan problem-problem dengan menggunakan data ini. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu semuanya sebagai pengantar karena saya sendiri hari ini juga ikut bertanggung jawab untuk ketercukupan data pendidikan, data pendudukan di urusan pendidikan. Saya kira itu terima kasih Matur nuwun Pak Irfan sudah memfasilitasi kami dengan para kepala sekolah untuk bisa hadir di dalam sore ini. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Irfan dan Bu Febri untuk pembukaannya pada siang hari ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Kardena selaku Kepala Bidang Pertanian Sipil. Untuk Ibu Kardena, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis, Bu Febri, kali ini saya akan membawakan materi semut ireng terkait pelayanan pencatatan sipil untuk kependidikan. Paparannya tolong di-share. Oke. Bu Wiwin. Pak Anggoro masih di atas bagian ini. Apa sudah bergeser? Oke. Jadi ini ya, dasar yang kita gunakan pertama kali bahwa adalah setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ini diatur di pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Keywordnya di sini adalah wajib melaporkan peristiwa kependudukan. Jadi penduduk itu harus melaporkan peristiwa kependudukannya. Peristiwa penting contohnya kejadian dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa adalah ada sanksi pidana di Undang-Undang 23 tahun 2006 pasal 93 yang menyatakan bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi dalam setiap pelaporan peristiwa itu memang wajib, tapi bukan berarti datanya bisa dipalsukan. Misalkan tidak ada surat keterangan kelahiran, terus bikin sendiri palsu. Nah, itu tidak boleh. Itu akan berakibat dengan adanya sanksi pidana. Next.
Ini adalah dasar hukum administrasi kependudukan. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin download di CDIH mulai dari Undang-Undang 23 tahun 2006, dari Permendagri, Perpres sampai dengan Perwali 38 tahun 2004. Next. Lanjut, Mas. Kenapa kok administrasi kependudukan itu penting untuk sekolah? Karena administrasi kependudukan itu adalah dasar dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tertib administrasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Administrasi kependudukan itu memberikan keabsahan identitas. Jadi setiap penduduk itu memiliki identitas resmi yang diakui oleh negara. Jadi negara memberikan pelindungan terhadap status dan hak-hak sipil penduduk. Dengan adanya administrasi kependudukan, maka ada kepastian hukum atas status seseorang untuk mendukung pemenuhan hak sipil, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, warisan, dan lainnya. Kemudian juga untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional. Ini secara nasional nanti menghasilkan data jumlah persebaran penduduk, komposisi, dan karakteristik penduduk kita. Kemudian juga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Sehingga datanya semuanya punya standar yang sama. Penerbitan akta syaratnya sama dimanapun berada misalnya. Kemudian menyediakan data penduduk sebagai rujukan bagi sektor lainnya. Data kependudukan itu digunakan sebagai referensi dalam pemberian pelayanan dan perencanaan berbagai sektor, misalnya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perpajakan, pemilu, dan pembangunan daerah misalnya. Jadi contohnya misal ada pelayanan akte kelahiran, di situ akan menimbulkan nanti akhirnya jumlah penduduknya berapa, dari situ data situ bisa diketahui kira-kira di 7 tahun kemudian jumlah penduduknya berapa, dan itu akan berpengaruh terhadap jumlah sekolah yang harus kita miliki, berapa rombel yang harus ada, seperti itu kurang lebihnya. Next. Untuk pencatatan sipil yang paling sering bersinggungan dengan pendidikan adalah akte kelahiran. Jadi, sebagaimana tadi telah disampaikan Bu Febri, yang sering kita ketahui sekarang itu adalah akte kelahiran normal, anak pasangan suami istri. Namun sejatinya akte kelahiran itu ada 4 jenis. Berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014, setiap anak itu berhak mengetahui asal-usulnya. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran yang dituangkan dalam akte kelahiran. Jadi apapun kondisi anak, itu bisa memiliki akte kelahiran sebagai bentuk dari pelindungan dan hak dasar anak. Jenis yang pertama adalah anak pasangan dari suami istri. Ini bagi pasangan yang status perkawinannya tercatat. Jadi kalau Islam memiliki buku nikah di KUA, kalau non-Muslim, kalau non-Islam, selain Islam, dengan memiliki akte perkawinan. Nah, nanti di akte kelahirannya tercantum nama ayah dan ibu, begitu. Kemudian yang kedua adalah akte pasangan suami istri dengan frasa. Ini untuk yang status perkawinan tidak tercatat. Mungkin kalau anak-anak yang baru lahir saat ini mungkin sudah tidak ada. Ini mungkin untuk yang orang lama. Yang zaman dulu, di kakaknya sudah statusnya sebagai suami istri, ayah ibunya. Kemudian tapi di kolom anak kanan itu sudah ada nama orang tuanya, sehingga nanti akan dimunculkan akta kelahiran ada nama ayah dan ibunya, namun dengan tambahan frasa dari perkawinan yang belum tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah anak seorang ibu. Ini untuk akta kelahiran dari status perkawinan yang belum kawin. Tapi bisa juga dia statusnya kawin, tapi ada penyangkalan dari pasangannya atau dari ibu itu sendiri. Misalnya suaminya sudah pergi lama, kemudian dia punya anak. Padahal berarti kan bisa jadi bukan anak dari suami resminya. Jadi itu bisa diterbitkan akta kelahiran anak seorang ibu. Nanti di akta tersebut hanya tercantum nama ibu. Dan yang terakhir adalah anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Nanti tidak dicantumkan nama ayah dan ibunya. Tapi nanti harus dilengkapi dengan BAP kepolisian dan hasil outreach, serta kalau dari panti, dengan akte pendirian panti asuhan dan dilengkapi dengan form tambah jiwa. Jadi dengan adanya 4 jenis akta ini, akta nama ayah atau nama orang tua itu tetap sah. Sekolah tidak boleh memaksa pencantuman nama ayah atau nama orang tua jika tidak tercantum di akte kelahiran. Karena memang itu berarti ayah atau orang tua tidak memiliki hubungan hukum dengan anaknya. Begitu. Jadi 4 jenis akta ini bertujuan untuk
melindungi setiap anak agar bisa mendapatkan hak dasar anak untuk terkait dokumen kependudukan. Next. Lanjut. Nah, berikut tampilannya anak pasangan suami istri. Nanti di sini ada nama. Main lagi, Mas. Kembali. Nah, ya udah. Anak pasangan suami istri, di sini contohnya akta, di sini akan disebutkan. Yang nomor 1 ada contoh nama ayah ibunya. Kemudian nomor 2, suami istri dengan frasa, ada tambahan frasa di sini. Mungkin ini kecil tidak terlihat, nanti materinya bisa di-download kalau mau Zoom. Kemudian yang 3 adalah anak seorang ibu. Di sini hanya nama ibu kandungnya saja. Kemudian yang keempat ini anak yang tidak diketahui asal-usul. Ini yang tanpa nama orang tua. Syarat untuk mengajukan permohonan akte kelahiran, yang pertama adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit puskesmas atau fasilitas kesehatan, dokter bidan, atau misalkan kalau akhirnya di kapal, boleh dengan nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang. Tapi jika tidak ada, bisa menggunakan SPTJM, kebenaran data kelahiran. Kemudian yang kedua adalah buku nikah atau kutipan atau perkawinan, atau bukti lain yang sah. Misalnya kalau perkawinannya dari luar negeri, maka dengan pelaporan perkawinan luar negeri. Tapi jika tidak memiliki, dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Namun ini hanya berlaku untuk yang di kakaknya status ayah ibunya sudah suami istri, atau di sebelah kanan kolom nama orang tua sudah ada nama orang tuanya. Kemudian kakak di mana penduduk terdaftar akan didaftarkan, dan kemudian berita acara kepolisian kalau misalnya tidak diketahui keberadaannya, KTP pemohon dan KTP 2 orang saksi. Permohonan akte kelahiran ini menganut asas domisili penduduk, orang tuanya. Jadi, misalnya ada ayah ibu dengan perkawinan tercatat, yang satunya mungkin ayahnya dari Surabaya, ibunya dari Malang misalnya. Itu anaknya bisa diterbitkan akte kelahiran Surabaya atau Malang. Namun, jika perkawinan tidak tercatat, anak seorang ibu, maka harus diterbitkannya sesuai dengan domisili ibu kandung, yaitu tadi di Malang. Seperti itu ya. Next. Kemudian aturan selanjutnya adalah terkait pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Tentunya ini sangat penting bagi sekolah karena nanti akan berpengaruh terhadap data pendidik, data siswa ya. Misalnya nanti untuk ijazah, rapot, dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita hindari kesalahan karena nanti kan itu akan berpengaruh terhadap anaknya seterusnya. Misalkan salah dari SD nanti dipakai di SMP, SMA, dan seterusnya salah. Jadi dari awal sebaiknya kita benar-benar memang detail terhadap ini. Ketentuan pencatatan nama diatur dalam Permendagri 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Gitu. Di mana di pasal 2 dijelaskan pencatatan nama harus sesuai dengan prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi namanya itu tidak boleh kalau yang nggak sopan. Mohon maaf, ada beberapa nama yang memang tidak tepat gitu. Kemudian di pasal 4, pencatatan nama harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Kemudian, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Jumlah huruf banyak ini paling banyak 60, meskipun paling banyak 60 di akta, namun nanti di dokumen yang lain bisa jadi ada keterbatasan. Jadi bisa jadi misalnya di akta bisa 60 karakter, namun ternyata di KTP tidak bisa, harus 2 baris misalnya. Atau mungkin di SIM bahkan cuma berapa karakter saja yang bisa. Jadi sebaiknya nama memang tidak terlalu panjang, walaupun di aturan difasilitasi bisa sampai 60 karakter. Kemudian jumlah kata paling sedikit 2 kata. Ini mengacu kepada peraturan internasional untuk pembuatan paspor dan visa. Gitu. Kemudian pasal 4 ayat 3-nya, dalam hal melakukan perubahan nama, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Di ayat 4-nya, dalam melakukan pembetulan, itu termasuk bagian dari pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan. Jadi misalnya pada akte kelahiran ada kesalahan nama orang tua, jika nama orang tua yang misalkan beda huruf sedikit di buku nikahnya, di buku nikah orang tuanya sudah benar,
Nah, itu kan dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran. Maka bisa dilakukan pembetulan akta kelahiran dengan dasar akte perkawinan orang tuanya tersebut. Kemudian di pasal 5, tata cara pencatatan nama meliputi yang pertama adalah menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalau yang nama-nama mungkin pakai ain, misalkan bahasa Arab, atau mungkin huruf-huruf kriptik yang lain, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain itu dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Namun untuk gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada keluarga dan kartu tanda penduduk yang penulisannya dapat disingkat. Jadi di akte kelahiran tidak bisa memunculkan gelar pendidikan, adat, dan keagamaan. Secara logika, misalnya kalau anak baru lahir kan pastinya dia belum sekolah, jadi tidak punya gelar pendidikan atau yang lainnya. Kemudian di ayat 2-nya dijelaskan bahwa nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana pada ayat 1 merupakan satu kesatuan dengan nama. Dan ada larangan terkait tata cara penatatan nama di ayat 3-nya, yaitu tidak boleh disingkat, kecuali diartikan lain. Ini contohnya yang sering itu al. Al itu bisa jadi alias, bisa jadi nama. Jadi tidak boleh kalau tujuannya itu adalah alias. Kemudian yang kedua adalah menggunakan angka dan tanda baca. Jadi tanda koma, petik, saat ini sudah tidak bisa titik misalnya juga. Kalau zaman dulu mungkin misalkan maunya nulis Muhammad, tapi ditulisnya Moj titik. Nah, itu saat ini tidak boleh. Seperti itu. Tuh. Kemudian mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan. Ini yang tidak boleh, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di pasal 9-nya dijelaskan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 April 2022. Namun tidak berlaku surut. Jadi nama yang sudah terlanjur tidak sesuai ketentuan ini, ya sudah tetap sesuai ketentuan ini. Gitu. Apabila ada nama yang tidak memenuhi ketentuan ini, maka Disdukcapil tidak mencatatkan dokumen kependudukan. Gitu ya. Jadi kalau dulu itu mungkin ada nama yang panjang sekali, yang kemarin itu yang lagi viral Prudence Awanap siapa gitu, sampai karakternya banyak. Saat ini itu tidak bisa seperti itu kalau lebih dari 60 karakter. Next. Selanjutnya adalah terkait pembetulan akta. Pembetulan akta di Undang-Undang 23 tahun 2006 dijelaskan bahwa dilakukan hanya untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia didukung dengan dokumen otentik yang menjadi dasar penerbitan akta tersebut. Kemudian, bentar. Nah, berdasarkan SE Dirjen Dukcapil, persyaratannya adalah harus memenuhi permohonannya, harus ada permohonan yang pasti pertama ya. Kemudian fotokopi dokumen otentik, bisa jadi ijazah, buku nikah, paspor, dan lain-lain. Namun karena saat ini pengajuan permohonan secara daring, maka tidak perlu fotokopi, cukup yang asli saja difotokan. Kemudian kutipan akte pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan nama. Dan SPTJM kebenaran data dengan 2 orang saksi. Sedangkan terkait perubahan nama, diatur di pasal 52 Undang-Undang 23 tahun 2006. Itu wajib dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana, kepada Dukcapil, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Bedanya apa? Pembetulan sama perubahan. Pembetulan itu jika ada kesalahan redaksional, misalnya kesalahan ejaan misalnya pakai Y, pakai I, tapi harus ada dokumen otentik yang menjadi dasarnya pembetulannya. Sedangkan perubahan itu untuk yang mungkin ada penambahan kata atau beda makna, itu dengan perubahan itu dengan penetapan pengadilan. Ada juga pembatalan akta. Pembatalan akta bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan akta ini di pasal 28 Undang-Undang 174, misalnya terjadi pembatalan akta perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun ada pembatalan akta perkawinan, misalnya dulu anaknya telah memiliki akte kelahiran dengan nama ayah ibu, maka anak ayah ibu itu tidak batal. Hanya perkawinannya saja yang batal. Next.
Berikutnya terkait permasalahan yang sering muncul dalam dokumen kependudukan yang berkaitan dengan pendidikan ya. Bagaimana jika pencatatan kelahiran bila ada penyangkalan anaknya? Jadi pada akte kelahiran tidak boleh mencantumkan nama ayah biologis. Apabila pada saat dilahirkan, contohnya ibu masih terikat sama perkawinan sama orang lain, tapi sudah beberapa tahun tidak ketemu. Nah, pada akte kelahiran tersebut dicantumkan nama ibunya saja karena ada penyangkalan, gitu ya. Kemudian yang paling sering ini adalah apakah kutipan akte kelahiran format lama dapat diganti dengan format baru dengan QR code dan TTE. Ini yang sering kita terima. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang 23 2006, akta pencatatan sipil itu berlaku selamanya. Namun, kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Misalnya bapak ibu bercerai, terus akte kelahirannya dibawa salah satu, misalnya dibawa bapaknya. Nah, padahal anaknya ikut ibu, anaknya butuh akta, itu bisa kita terbitkan kembali akta kelahiran. Seperti itu. Namun kalau misalkan tidak ada hilang, rusak, atau sengketa, sebenarnya tidak perlu, karena sebenarnya akta tersebut masih berlaku. Gitu ya. Kemudian ada juga yang terkait penggantian tanggal lahir. Penggantian lahir itu bisa dilakukan, namun harus berdasarkan penetapan pengadilan. Seperti itu ya. Mungkin zaman dulu ada yang anaknya belum 7 tahun tapi sudah SD. Jadi usianya pada saat kelahiran tuh dipalsukan misalnya. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi harus dilakukan perubahan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan pidana tadi. Kemudian, bagaimana jika anak lahir dari perkawinan agama dan ibunya bukan penduduk Surabaya? Nah, ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 31 bahwa penerbitan NIK bagi bayi lahir di luar wilayah domisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya. Dalam hal ini, karena ada pernikahan sirih itu, maka orang tuanya hanya ibunya saja, karena tidak ada hubungan hukum dengan ayah kandungnya jika tidak ada pencatatan pernikahan secara negara. Jadi hanya bisa didomisili orang tua, ya dalam hari ini adalah ibu kandung saja. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana penulisan tempat terjadi peristiwa penting dalam dokumen kependudukan pada akte kelahiran dan akte kematian. Ini yang juga yang paling sering ada terjadi di Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 tentang perubahan atas Permendagri 109 diatur bahwa tempat terjadinya peristiwa penting itu diisi nama kabupaten atau kota. Jadi misalnya contohnya ada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sebenarnya ini tidak masalah, namun ini beberapa sekolah sering mempermasalahkan. Ada yang pakai kota Surabaya dan tidak ada surat kotanya. Sebenarnya ini tidak masalah, jadi dua-duanya itu masih bisa berlaku. Aturan yang lama memang tidak ada tambahan kata kota, tapi disesuaikan dengan tuntutan yang baru, berdasarkan Permendagri 2019 ini, maka ada tambahan kota di depannya. Untuk peristiwa penting yang terjadi di DKI Jakarta, maka tempat peristiwa ditulis Jakarta, gitu. Kemudian peristiwa yang penting yang terjadi di luar wilayah NKRI, tempat terjadinya peristiwa ditulis nama kota atau setingkat dan nama negara. Contohnya Tawau, Malaysia. Gitu ya. Kemudian nama kabupaten atau kota sebagai tempat lahir yang tercantum pada akta kelahiran dan akta kematian tidak dapat diubah menjadi nama desa atau kelurahan. Jadi kalau mungkin zaman dulu itu ada yang ijazahnya pakai nama desa atau kelurahan, kemudian minta berubah aktanya menjadi nama desa atau kelurahan, itu tidak bisa. Karena sesuai dengan ketentuan ini, harus menggunakan nama kabupaten atau kota. Atau kalau jika Jakarta, ditulis Jakarta saja. Tidak spesifik Jakarta Timur, Barat, atau yang lainnya. Seperti itu. Next. Next. Selanjutnya terkait pengangkatan anak. Ini juga sering menimbulkan permasalahan di sekolah. Jadi pengangkatan anak menurut dasar hukum Undang-Undang 23 tahun 2006, definisinya adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Yang perlu kita perhatikan bahwa dengan adanya kata ini, nama orang tua biologis itu tetap. Dasar yang digunakan adalah penetapan pengadilan dan wajib dilaporkan paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan tersebut. Dan ini dilampirkan di instansi pelaksana tempat anak berdomisili. Jadi misalnya ada anak dari Sudarjo diadopsi oleh pasangan di Surabaya. Catatan pinggir pengangkatan anak dilakukan tetap di Sidoarjo, bukan di Surabaya, sesuai dengan domisili anak, kependudukan anak. Kemudian selanjutnya bisa dipindahkan ke kakak orang tua angkat. Dan apabila ayah atau ibu angkat menjadi kepala keluarga di kartu keluarga, maka kolom status hubungan dalam keluarga dapat ditulis sebagai anak. Namun kolom orang tua harus tetap nama ayah dan ibu kandung anak angkat tersebut. Tidak bisa diganti dengan nama orang tua angkat ya. Harus singkatnya. Intinya permohonan, setelah itu ada penetapan pengadilan, baru dibawa ke Dukcapil. Baru kita menerbitkan catatan pinggir pada akte kelahiran dan pemutakhiran KK. Namun dengan ketentuan nama orang tuanya tetap. Di Dukcapil tidak menerbitkan akta kelahiran baru dengan nama orang tua angkat. Jadi sekolah tidak boleh memaksa nama orang tuanya ganti. Karena pada prinsipnya nama orang tua itu harus tetap sesuai dengan nama orang tua kandungnya. Orang tua gitu ya. Next. Deh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pencatatan sipil yang sering bersinggungan dengan dokumen untuk keperluan pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Oke, terima kasih Bu Dena untuk materinya pada siang hari ini. Monggo kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat ataupun raise hand. Ini ada yang langsung raise hand, Bu. Dari SDN Ngagel Rejo 1. Monggo, SDN Ngagel Rejo. Terima kasih penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami. Apa yang sudah diuraikan tadi. Yang ingin saya tanyakan, kami pernah ada kasus itu, dulunya dia nggak punya akte. Lalu timbul akte baru. Yang kemudian itu tidak sesuai dengan ijazah yang pernah ditulis. Itu ya. Atau kasus yang kedua itu ada perubahan akte. Ijazah yang dulu tidak sama dengan petikan akte yang baru. Jadi apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Apa saya? Dan kita wajah. Kita aku di kamera ini sama aku bening. Kita Ayu ya. Iya. Dia panggil itu ada. Nanti pas kalau ada orang di situ kita dampingin. Ya kita penyampaiannya enak. Mas bisa tolong di-unmute yang lainnya, Mas? Biar tidak mengganggu. Izin, saya jawab ya Pak. Jadi sebenarnya akte kelahiran dewasa diterbitkan sesuai dengan biodata kependudukan yang ada. Jadi tadi seperti disampaikan di awal oleh Pak Kadis dan Bu Febri bahwa pertama dia itu masuk ke biodata penduduk dulu, terbit NIK, baru setelah itu diterbitkan akte kelahiran. Namun ada kalanya kalau orang zaman dulu mungkin belum ngurus ya, sehingga baru dibuatkan setelah dia dewasa, sehingga data kependudukannya sudah ada. Nah, itu kami terbitkan akta sesuai dengan biodata kependudukan yang ada. Terkait perubahan, nah ini nanti perlu dicek dulu. Kalau misalkan beda namanya beda jauh dengan ijazah, maka bisa dilakukan perubahan dengan penetapan pengadilan. Kalau namanya beda jauh ya. Tapi kalau memang hanya kesalahan redaksional, nanti bisa dilakukan pembetulan. Gitu, Bapak. Kemudian, tadi yang kedua apa tadi? Kok lupa? Yang kedua apa, Pak? Mohon maaf. Petikan akte baru perubahan sehingga di ijazah tidak sesuai dengan akte yang lama. Iya Bapak, nah itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akte dewasa
Dewasa itu belum tentu 17 ya, maksudnya yang sudah punya NIK pastinya. Nah, itu diterbitkan sesuai dengan biodata kependudukan yang ada. Jadi kami menerbitkan sesuai itu. Ijazah, mohon maaf, bukan merupakan dasar penerbitan akte kelahiran. Begitu. Namun jika terima kasih. yang bersangkutan mau ingin mengajukan perubahan nama, dokumen ijazah tersebut bisa dijadikan sebagai dasar di pengadilan negeri untuk melakukan penetapan perubahan nama. Gitu, Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih dari SDN Ngagalrejo. Lanjut ada yang resen dari Endang Kijah Kartika. Monggo, Bu Endang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kijah Kartika dari KBCR Islam. Kita itu sering mendapatkan anak didik yang berkendala dengan akte kelahiran. Jadi kita tidak bisa memproses di Dapodik. Maklumlah untuk wilayah kita SDM-nya Madura, Bapak. Jadi agak kolot. Nah, selalu kita sarankan meskipun nggak harus dengan orang tua laki-laki, pakailah seorang ibu. Katanya dia, saya Bu, suaminya udah ganti Bu, ngurusnya susah. Apalagi sekarang kalau tidak punya rumah sendiri, tidak bisa membuat akte kelahiran. Seperti itu Bapak. Mohon pengarahannya. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Yang perlu dipastikan dokumen kependudukan ibunya mana, kakak mana. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa bisa diterbitkan sesuai domisili kependudukan ibunya. Walaupun ibunya itu tinggal di Surabaya, tapi kalau misalkan ibunya masih kakak Madura, maka akta kelahiran anaknya tetap harus di Madura, tidak bisa di Surabaya karena ibunya kakak Madura. Begitu Ibu. Tapi kalau dia kakak Surabaya, tetap bisa diajukan anaknya di kakak ibu tersebut sebagai anak seorang ibu dengan melengkapi SPTJM anak seorang ibu. Kakaknya itu ikut suaminya, Bu. Dan dia kan sudah nggak sama suami yang dulu, gitu, Bu. Jadinya kita tuh kadang-kadang kasihan juga kalau nggak kita data ke Dapodiknya, Ibu. Jadi Tapi kita kadang-kadang, Surabaya iya, tapi numpang di bisa suami yang Ibu, dulu, gitu. nggak Jadi masalah mereka Ibu, dalam, nggak masalah. Nanti bisa diterbitkan akte kelahiran anak seorang ibu. Tapi boleh ya, nanti Bu. masuk kakak suaminya, nah nanti suaminya bikin ini surat pernyataan tidak keberatan kalau anaknya masuk di kakak tersebut. Tapi Nah, statusnya masalahnya lainnya. di situ, Ibu. Katanya suaminya nggak mau menerima karena bukan anaknya Waduh, dia, mau gitu. nerima ibunya kok nggak mau nerima anaknya? Mestinya sepaket ya Bu ya. Bukan, bukan sama suami yang lama. Dia tuh menikah gitu loh. Istrinya tuh menikah lagi sebelum cerai gitu. Maksudnya menikah siri gitu, Bu. Lah iya, kalau untuk siri kan memang hubungan hukumnya itu hanya ada di ibu kandung saja atau keluarga ibu kandung. Misalkan nanti kalau di ibu kandungnya tidak bersedia, maka bisa di keluarga ibu kandung, misalnya mbahnya, tapi dari ibunya ya. Karena di Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan, dari perkawinan yang sah. Jadi misalkan dia itu anak dari perkawinan agama, maka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya saja. Begitu, bisa di Siap. neneknya. Ya. Nanti saya sampaikan sama wali murid. Insya Allah paham. Yes, siap. Matur nuwun, Terima Ibu. kasih masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Mbak Nova Citra. Monggo. Monggo
Ibu Nova Citra, pertanyaannya di unmute dulu. Oke, kayaknya masih bingung unmute. Mungkin bisa lanjut dulu ke TIK Stelma. Monggo Ibu TIK Stelma. Oke. Selamat siang, Pak, Ibu. Nah, saya mau bertanya, ini ada satu siswa saya itu mulai masuk sekolah itu tidak mempunyai akte dan kakak. Saya sudah memtanyakan kepada orang tuanya, kenapa tidak mempunyai akte dan kakak. Dan dia menjawab, kalau surat keterangan dari rumah sakit dia hilang. Nah, saya sampaikan kepada dia, mungkin bisa minta arsipnya di rumah sakit. Sudah dilakukan, kemudian dia ngurus ke kelurahan. Dari kelurahan ternyata sudah ada aktenya. Dia bilang seperti itu. Kemudian saya minta lagi aktenya, dia bilang juga aktenya tidak ada di kelurahan. Saya tanya, loh kemarin kan sudah bilang ada Bu, kenapa sekarang bilang tidak ada di kelurahannya? Coba tanyakan lagi. Itu setahun kemudian, saya tanyakan lagi sampai anaknya kelas 3 ini tidak memberi saya akta sama sekali dari pihak orang tua. Barusan tadi saya datang, orang tuanya tanyain, Bu, saya minta akte anaknya sama kakaknya. Dia bilang seperti ini, Bu, masih diurus Bu di pengadilan. Saya bingung, kok di pengadilan juga urusnya kok sampai 3 tahun, lama sekali. Saya tanyakan, apakah sudah diurus kelurahan juga? Sudah, semua sudah beres, Bu. Nah, sudah beres, saya minta aktenya. Saya juga bingung bagaimana cara mengurus akte orang ini gitu loh, Bu. Saya sudah minta selama hampir 3 tahun, mulai anaknya masuk, sampai kelas 3 pun tidak memberi akte ke sekolah. Itu saja, terima kasih. Sepertinya kalau ini perlu digali lebih dalam lagi, ya Bu. Di pengadilan itu masalah apa? Jangan-jangan di pengadilan itu juga perlu masalah asal-usul anak isbat. Misalkan nikah siri, kalau dalam Islam kan bisa jadi ada isbat asal-usul anak. Nah, perlu kita gali lagi lebih dahulu, lebih dalam, masalahnya apa? Ataukah ada sengketa lainnya? Seperti itu. Gini, kami sudah pernah survei ke rumahnya ya Bu ya. Sudah datang ke rumahnya itu, mohon maaf, rumahnya sudah emang tidak layak dihuni juga. Kan saya tanyakan, apakah lurahnya sudah pernah datang ke sini? Apakah dapat bantuan juga? Dia tidak menjawabnya. Gitu. Kami sudah survei ke rumahnya juga sih sebulan yang lalu. Selama 3 minggu dia tidak sekolah. Akhirnya kami dari pihak sekolah mendatang ke rumah untuk melihat keadaan rumahnya bagaimana. Emang sungguh tidak layak dihuni juga, gitu. Saya bantu Bu. Gimana caranya? Ibu tolong tanyakan kelurahannya. Kalau Ibu tidak mau tanya kelurahannya, biar saya yang datang ke kelurahannya menanyakan akte sama kakaknya, gitu. Kok mungkin dari orang tua juga menghambat saya juga gitu loh Bu. Ya, Oke. ya kalau Kalau ini kalau memang rumahnya tuh daerah Kenjeran Bu. Oke, Mbak Dena. iya Ibu, monggo Ibu. Oke, Pak Irfan izin ya Pak. Bapak Ibu semuanya yang dari sekolah saya sudah ini tadi saya monitor 2 pertanyaan termasuk Ibu Bu dari Stelma ya. Dari Stelma dia matur nuwun Ibu. Memang hari ini niatan kami itu sebetulnya memberikan apa namanya ya pencerahan kepada kita semuanya, kepada saya, kepada semuanya. Kalau di antara kita semua anak kita ternyata banyak yang ada yang belum, bukan banyak ya, ada yang belum menyelesaikan yang namanya akte itu dengan segala ceritanya gitu nih. Nah, memang hari ini sengaja saya bikin lagi-lagi saya ingin mendapati anak-anak kita tuh harus semuanya terdata di Dapodik lah, akte aja enggak punya bagaimana niknya kan begitu jadinya. Nah, atas situasi semua itu Bapak Ibu, mungkin hari ini tadi Bu Dena sudah menjawab dan sudah menjelaskan gamblang bentuk akte kayak apa. Panjenengan harus kenal dulu. Kalau tidak punya akte bagaimana lah? Kalau kasuistik rasanya banyak varian ceritanya. Ada yang tadi seperti bapak ibunya masih dalam satu kakak, ternyata anaknya belum pernah punya akte. Kalau mau dilahirkan, dibikinkan aktenya ikut ibu, ternyata bapaknya nggak setuju dan seterusnya. Nah, itu rasanya pasti akan banyak situasi begitu. Tapi niat kita hari ini saya terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada 3 penanya tadi yang larinya adalah ke anak saya tidak punya akte. Prinsipnya begitu. Nah, saya nyuwun dibantu Bapak Ibu nanti melalui grup
grup kita, ada grup koordinasi kita dengan kepala sekolah. Saya dibantu nanti nyiapkan data anak-anak yang hari ini memang belum pegang akte. Ini tadi barusan bisik-bisik sama Pak Irfan, saya nanti dibantu beliau dengan timnya. Kan kebetulan hari ini juga ada camat lurah nih Bapak Ibu yang menjadi perwakilan camat lurah. Kalau nanti di masing-masing sekolah ternyata seperti tadi Bu Putih dari Stelma menyampaikan ini suruh ke kelurahan, ternyata kelurahan juga. Nah, hari ini teman-teman lurah, teman-teman camat sama sekolah hadir semua di sini. Artinya ada case yang nantinya mungkin dari sekolah akan ke kelurahan atau dari sekolah orang tua akan ke sekolah atau ke kelurahan, itu menjadi sinergi besar Bapak Ibu. Gitu ya, kita niatkan hari ini informasi yang sangat luar biasa, sangat penting. Saya minta dibantu para kepala sekolah catatkan data anak-anak kita yang sampai hari ini belum punya akte. Tapi kalau yang sudah punya akte, panjenengan juga tidak bisa lagi menyaksikan bahwa akte itu ada 4 tadi saya lihat. 4 jenis akte gitu ya, 4 jenis akte kelahiran. Atas kelahiran ada anak ayah sama ibu, terus ada ayah sama ibu yang menikah tidak tercatat begitu, tapi itu bisa akte ayah ibu frase tadi apa tadi itu. Yang ketiga adalah anak dari ibu, kalau misalkan memang bapaknya tidak terinfo, sama yang satunya lagi adalah yang terlantar tanpa asal usul. Jadi kita nggak bisa mengatakan loh, iki akte nih gak salah, aku tulisannya kok karena asal usul lah. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Itu ada dan itu produk formal dari negara. Justru mungkin hari ini saya sendiri baru tahu kalau ternyata memang ada begitu. Setahu saya cuma 2, anak dari keluarga utuh sama anak dari ibu. Ternyata dia ada 4. Nah, ini untuk pengetahuan kita semuanya. Kalau kita membaca akte kelahiran dari murid-murid kita, monggo benar-benar dipastikan, dikelirkan, rasanya selesai. Jangan menjadikan bahan pertanyaan di forum. Loh, ini kok aktenya jadi tidak ada solusinya, ini lahir dari mana ini lah itu. Ada sinkron dengan ijazah. Iya, saya nyuwun tolong dibantu untuk kita semua sebagai pelayan khusus pendidikan, Bapak Ibu rasanya bisa sama-sama meredam cerita ini. Tapi lagi-lagi mungkin kalau ini akan diberi kesempatan bertanya semuanya, rasanya semua problem akte tapi variannya macam-macam gitu nih. Ada yang tadi, ada yang ini, ada yang itu, nanti banyak. Saya izin Bapak Ibu, bukan bermaksud saya memotong arus pertanyaan ini, tapi saya minta Bapak Ibu kepala sekolah yang hari ini masih masih menyimpan data-data anak-anak kita yang belum punya akte, tolong bikinkan, simpan dalam bentuk file begitu Excel, saya butuh nama Bapak Ibu. Kalau nick saya rasa juga nggak ada, memang belum punya akte. Nama sama alamat saja. Sama selama ini tinggalnya di mana. Mungkin saya butuh 3 itu saja. Nanti saya akan lakukan cek. Saya yakin anak-anak yang tidak ada akte juga tidak bisa masuk di Dapodik. Dan itu akan ada ngeri kalau nama ayah ibu, kalau misalkan memang sudah terinfo nih Bapak Ibu kepala sekolah, misalkan sudah terinfo nama ayah ibunya itu siapa, ibu bapaknya siapa, karena belum punya akte tidak apa-apa, dicantumkan di dalam kolom data yang akan diserahkan kepada kami. Nanti saya akan pelajari dengan timnya Pak Irfan, nanti selebihnya kita akan bikin pendalaman ya Pak, pendalaman di wilayah sekolah masing-masing dengan mengundang teman-teman camat atau lurah yang memang membidangi pendudukan di lokasi. Saya pernah melakukan ini sekali pada saat saya masuk di SD Battle. Dan alhamdulillah pendalaman itu bisa terurai. Ada yang memang ibunya harus kembali ke Indonesia Timur karena ibunya ada di sini tapi menikahnya tidak dengan catatan. Ada yang memang bapak ibunya sebetulnya teridentifikasi orang Surabaya, tapi ternyata memang sampai hari ini anak itu tidak ada di dalam genggaman ayah ibunya, tapi entah siapa wali tinggalnya, akte juga nggak ada lah. Itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama sukseskan untuk kepemilikan akte anak-anak kita di Kota Surabaya menjadi rampung sehingga pendidikannya bisa diselesaikan juga dengan bagus juga. Karena kalau Bapak Ibu sudah punya niat besar menerima anak-anak kita, menerima anak-anak Surabaya yang sekolah tanpa akte, kita akan menjadi dan mendapati kendala yang besar pada saat anak itu sudah nanti akan lulus. Itu nilai ndak ada, itu catatan ijazah nggak ada, dan itu sangat amat melukai anak-anak lah. Kalau saya bilang anak-anak atau orang tuanya pasti akan, loh ini gimana sih sekolah tapi kok nggak. Padahal orang tua juga mungkin dalam hal-hal ini juga tidak memahami secara substansi untuk
menginputkan di dalam Dapodi itu. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu yang dari kami. Mungkin ini saya kembalikan ke Mbak Dena. Ini ada SMP JAC ini mungkin ada bertanya. Monggo dipersilakan. Tapi secara prinsip Bapak Ibu, kalau pertanyaannya masih varian akte, saya dibantu mencatatkan saja. Hari ini kita sudah semuanya tahu. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Nggih. Pak Irfan, Mbak Dena, monggo, matur nuwun. Nggih, matur Mbak- nuwun Ibu untuk penjelasannya. Nggih. Untuk selanjutnya monggo SMP JAC. Terima kasih. Apa sudah kedengaran suaranya, Ibu? Baik. Jadi di sekolah kami ada satu siswa itu ini bukan berhubungan sama akte, Ibu, tapi berhubungan dengan kakak, Ibu. Kami sampaikan satu siswa kami di aktenya itu ada 2 kata, Ibu. Kemudian orang tuanya ini mengurus perubahan kakak. Nah, kakaknya ini ternyata nama anaknya ini digabung, Ibu. Nah, otomatis di dapodik kami itu kan masuk residu. Nah, kami kan sesuaikan sama dengan kakaknya. Nah, supaya kakaknya menghilang, eh, jadi saya ngikuti sesuai kakak. Jadi nama anaknya ini digabung gitu. Jadi akhirnya bergabung. 2 kata ini harusnya berbeda gitu. Harusnya ada spasi maksudnya di tengah-tengahnya. Nah, terus ini sudah kami lakukan, kami follow up untuk orang tuanya untuk merubah kakaknya, Ibu. Di aktenya itu sudah benar apa 2 kata ada spasinya, tapi di kakak itu kan bergabung. Nah, ini apa mungkin kami bisa eh, bisa mengurus atau kami sekolah bisa mengurus membantu atau bagaimana mungkin solusinya atau tahapan-tahapan untuk mengurus perubahan kakak online-nya karena anak ini sekarang sudah menginjak kelas 9. Nah, kasihan nanti ijazahnya itu sudah benar di SD karena penulisan tangan. Nah, sedangkan yang sekarang di tahun ini kan sudah tercetak langsung dari kementerian begitu. Mungkin ada solusi dari Dispenduk. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Mohon izin Bu Feb, Pak Irfan mohon jawab. Untuk perubahan biodata kakak sesuai akte kelahiran bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi KNJ atau bisa juga di kelurahan gitu. Atau mungkin kalau kelurahan ada pelayanan malam, biasanya hari Selasa bisa hadir ke Balai RW sesuai dengan jadwal pelayanan malam yang dilakukan oleh kelurahan. Nanti dokumen pendukungnya tentunya akte kelahiran anak tersebut begitu. Jadi perubahan kakak mengacu ke akte kelahiran. Gitu ya, Pak. Tapi harus orang tuanya sendiri. Mohon maaf, tidak bisa diwakilkan oleh sekolah. Gitu. Begitu, Bapak. Sampun jelas? Oh, berarti sekolah tidak bisa membantu ya, Ibu ya, begitu. Karena ini sudah kami follow up dimulai dari kelas 7, Ibu. Dari kelas 7 sudah saya sampaikan, Bu, mohon maaf, ini kependudukannya ini kan sekarang Dapodik ini sudah mengacu ke kakak. Nah, datanya ini anaknya Ibu ini salah. Mohon dibantu untuk diurus sampai sekarang, Ibu, sampai kelas 9. Nah, apakah eh saya kalau misal orang tuanya sampai terakhir nanti di semester 2 orang tuanya tidak mau mengurus, apakah saya cuman di sekolah ini boleh kita pakai surat pernyataan bahwa memang nama anaknya ini karena orang tuanya nggak mau merubah, nama anaknya mau nggak mau harus berbeda nanti dengan yang SD begitu. Bagaimana Ibu? Kalau ini mungkin Bu Febri yang bisa menjawabnya. Ijazahnya gimana, Bu Febri? Injih, terima kasih. Mas apa namanya tadi? Pak Rohim Ibu. Pak Rokim. Iya. Oke, Pak Rokim, terima kasih. Jadi untuk semua lagi-lagi untuk semua. Hari ini terima kasih Bapak menyampaikan bahwa anak ini akan menjadi residu di akhir kalau tidak diperbaiki sekarang dan panjenengan sudah berupaya dari tahun lalu. Lagi-lagi kalau ada seperti itu Bapak Ibu, sekalian tempelkan di dalam data yang tadi, yang tidak punya akte sama yang problem begini.
memang betul seperti tadi saya sampaikan, kalau teman-teman sekolah itu bisa menjadi agen perubahan, tapi tidak menguruskan, hanya menginformasikan ada hal yang harus diperbaiki. Seperti tadi akte itu juga sudah berhasil, ada di beberapa sekolah yang memang sudah bisa membantu membantu mengkolektingkan nanti, tapi berangkatnya lewat ASN yang ada di wilayah kelurahan. Didorong, jadi orang tuanya dipanggil ke sekolah, dulu orang tuanya mau melakukan ngurus dipandu sama sekolah, akhirnya sekolah itu bisa apa namanya menyelamatkan beberapa akte anak itu. Jadi dipandu dari sekolah orang tuanya. Jadi artinya secara prinsip memang yang tetap melakukan perubahan adalah bukan sekolah, tapi adalah orang tua tersendiri. Tapi dipandu oleh kita. Kalau tidak dipandu ya mungkin mereka antara tidak tahu dengan tidak sempat, padahal tidak memikirkan itu akan menjadi bahaya untuk anak-anak kita di akhir apa namanya akhir sekolahnya. Gitu aja Bapak Ibu, sekalian matur nuwun nggih Mas untuk masukannya. Jadi tidak hanya akte saja, tapi semua data yang menurut kacamata panjenengan sudah terkomunikasi dengan orang tua tapi tidak segera dilakukan tindak lanjut. Panjenengan menjadi penyelamat proses ini, catatkan di dalam file yang panjenengan punya, nanti file itu berikan kepada saya melalui grup komunikasi yang kita sudah punya. Gitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih, saya dibantu nyisir semua. Atas apa data-data anak-anak kita yang tadi masih konslet antara akte dan kakak, antara kakak dan yang lainnya. Khusus untuk keperluan Dapodi, saya akan siap bantu dengan Pak Irfan untuk menyelesaikan itu sampai tuntas. Kalau anak-anak ini tetap kita biarkan, ya maka di akhir nanti akan menjadi bagian dari yang tidak nyaman. Dikatakan lulus itu sekolah yang mari, tapi gak duwe ijazah. Nah itu kan bahaya, tidak bisa dicatat, tidak bisa diapa-apain, IPM terganggu, terus habis itu rata-rata lama sekolah terganggu, banyak data terganggu, hanya gara-gara situasi yang tidak kita segerakan untuk proses ganti. Itu ya. Monggo Pak Irfan mungkin mau tambah. Ya, jadi matur nuwun, kami siap ya berkolaborasi dengan Disdik, dengan teman-teman kepala sekolah SD SMP Surabaya. Tadi yang disampaikan Bu Febri, data kependudukan ini sangat penting. Ini masa depan anak-anak kita. Berbeda nama, berbeda huruf, ya itu jadi masalah di kemudian hari. Itu yang harus disampaikan kepada para orang tua. Nah, kami bersama kelurahan di sini hadir semua, kelurahan kecamatan nanti akan ketika ada database dari panjenengan semua, nanti akan kami lakukan jemput bola kalau perlu. Dari kelurahan, kecamatan kami hadir bisa di sekolah, bisa di balai RW ya. Nanti yang disepakati bersama kita akan selesaikan satu persatu permasalahan para anak didik sehingga mereka bisa lulus baik jenjang SD SMP sesuai semua namanya dengan antara akte kelahiran, KK, kemudian ijazah ya sampai mereka ya perguruan tinggi nanti karena itu akan menjadi dasar SD SMP itu menjadi dasar SMA maupun perguruan tinggi nantinya. Jangan sampai nanti lama di pengadilan karena gara-gara satu huruf ya berbeda nama dan sebagainya itu panjang kalau sudah di pengadilan negeri ya karena perbedaan nama ataupun tadi orang tua, kakak dan sebagainya. Oke, kami itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan lain kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Febri dan Pak Irfan. Selanjutnya ada dari Kecamatan Sambikarep. Monggo Kecamatan Sambikarep. Terima kasih Bu. Yang saya tanyakan tadi ya memang masalah akte itu terutama kami di kecamatan itu menghadapi permasalahan itu yang udah sepuh-sepuh yang akan ngurus surat SKAW dan sebagainya itu akte kakak dan lain itu surat tanah itu beda. Nah, itu jadi permasalahan itu yang bingung untuk mengatasinya untuk melayani masyarakat itu. Tadi disebutkan sama Ibu itu bisa merubah dengan redaksional. Itu maksudnya gimana itu, Bu? Itu aja. Jadi mungkin itu bisa melihat maksudnya redaksional apa? Karena kelihatan kesalahannya itu hanya pada huruf itu, Bu. Kelihatan banyaknya itu. Dulu mah
EU sekarang UTO, nah gitu di kakaknya itu. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, Bapak. Ini tadi maksudnya beda antara pembetulan dan perubahan, J. Di mana kalau pembetulan itu terjadi karena kesalahan redaksional, misalnya ejaan, spasi, seperti tadi. Tapi disertai dokumen pendukung yang menjadi dasar terbitnya akta tersebut, gitu. Ada pelengkapnya, ada dokumen pembandingnya, yang benar yang mana, seperti itu. Misalkan kalau akta kelahirannya misalnya pakai OE, tapi terus kakaknya pakai U, terus habis itu KTP-nya pakai U, ijazahnya pakai U, buku nikahnya pakai U. Maka di akta tersebut bisa kita lakukan pembetulan karena semua dokumennya sudah pakai U, cuma ada perbedaan kesalahan redaksional dari UE menjadi U. Begitu. Namun untuk perubahan nama itu harus dengan penetapan pengadilan. Dalam hal ini adalah case-nya mungkin ada penambahan kata, ada beda makna. Nah, misalkan ada orang yang dulu namanya di aktenya M. Paris misalnya. Nah, terus M itu kan kita nggak tahu M itu apa artinya. Bisa Muhammad, bisa Muklis, bisa Michael, kan kita nggak tahu. Jadi kalau M titik menjadi panjang, maka dengan penetapan pengadilan. Itu bukan kesalahan redaksional, itu beda makna antara M titik dan M yang dipanjangkan. Tapi kalau kesalahan redaksional tadi, misalnya ejaan tadi Pak, yang OE menjadi seperti itu. Begitu ya Pak Ajat. Oh ya Bu, ya berarti kalau hanya huruf itu bisa ya Bu ya? Asal ada dokumen pembandingnya, yang benar yang mana. Jadi semuanya sudah sama misalnya. Jadi satu yang salah beda. Nah, itu bisa kita lakukan pembetulan akta. Begitu Bapak. Oh gitu. Ya ya Bu, terima kasih, terima kasih. Terima kasih dari Kecamatan Sambikar. Lanjut dari PPT Kuncup Melati, monggo. Suaranya di unmute dulu, Ibu. Di unmute dulu Bu, suaranya. Nggak bisa ya Pak ya saya. Nggak bisa. Bentar. Sudah Ibu? Bentar. Sudah Bu, sudah. Sudah. Sudah dengar? Sudah. Monggo, monggo. Sudah. Ini saya kan ada anak saya kan baru awal Juli kemarin kan pendaftaran. Tidak tahu kalau itu di kakak itu nama ibunya neneknya. Terus di akte nama ibunya ibu sendiri. Lah di akte itu anak seorang ibu. Saya tanya kemarin tak suruh ngurus ke kelurahan. Bu, kok seperti ini saya tidak bisa masukkan ke data Dapodik. Jadi tak abaikan dulu, saya taruh dulu karena kan beda Bu, nanti di data nanti kan ini enggak bisa clear gitu. Solusinya gimana, Pak? Solusinya di kakak namanya ibunya itu neneknya. Di akte nama ibunya orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Nanti jadi gini, nanti kita perlu cek datanya ya, karena biasanya akte kelahiran sama kakak itu sama nama orang tuanya. Jarang ada yang beda seperti ini. Nah, kalau memang itu pada NIK yang sama, mestinya bisa dilakukan pembetulan pada kakak, karena yang sudah benar adalah akte kelahirannya sudah benar. Gitu ya Bu ya. Nanti kita cek dulu datanya sebenarnya. Bisa dibawa ke kelurahan, dilampirkan dokumen yang dimiliki, semua dokumen yang dimiliki apa saja. Gitu. Namun jika NIK-nya beda, nanti berarti yang salah satu itu harus dibatalkan. Yang kalau misalkan yang berlaku adalah yang nama orang tua neneknya, berarti itu salah kan? Berarti tadi seperti yang saya jelaskan, itu tadi sanksinya kan sebenarnya pidana, kan memberikan keterangan palsu pada saat membuat akte kelahiran dulu.
Nah, itu harus dengan penetapan pengadilan kalau mau berubah menjadi nama ibunya. Perlu dicek dulu, Bu, nanti datanya, Bu. Jadi saya tidak bisa menjawab di sini dulu ya, Bu. Nanti Ya. saya konsultasi dengan kelurahan dulu. Oke. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Selamat sore. Sore, Bu. Bu Nani. Malam. J, Bu, itu yang panjenengan konsulkan tadi murid panjenengan atau keluarga panjenengan? Murid saya. Kalau murid panjenengan, sebagaimana tadi saya sampaikan, panjenengan catat semua yang bermasalah itu, masalahnya kenapa. Nanti kita bantu untuk pendalaman itu dengan teman-teman di SDO. Tadi kan Mbak Dena juga bilang, Bu, saya harus cek dulu database datanya yang ada itu apa, nanti baru dicocokkan gitu ya. Nanti akan ada solusi saran. Tentunya memang lagi-lagi sekolah itu saya pakai tempat untuk membantu menyelesaikan. Oh, ini ada masalah. Nanti kita pecah-pecah sebagaimana wilayah tinggalnya orang tua atau putra-putra kita selesaikan semuanya. Nanti dibantu catatkan ya, Bu. Mungkin nanti kirim ke grup komunikasi kita kemauan, Matur nuwun Bu Nani, matur nuwun sanget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bu Nani tadi. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Febri atau Pak Irfan, monggo sebelum kita tutup untuk acara Semut Ireng pada siang hari ini. Matur nuwun Bu Febri rawuhnya di Dukcapil juga para Kasipom Kecamatan, Kelurahan, kemudian Kepala Sekolah SD SMP. Alhamdulillah mungkin ini pertemuan yang berkah bagi kita semua ya, ketika kita membantu anak didik kita dan keluarganya untuk melancarkan urusan pendidikan mereka, mengantarkan mereka menjadi masa depan mereka, sehingga kami mohon segera didata permasalahan di masing-masing sekolah untuk disampaikan kepada kami di Spendek, kemudian akan dikoordinasikan dengan Dukcapil dan kecamatan kelurahan tempat domisili atau tempat tinggal peserta didik, sehingga nanti kita selesaikan secepatnya, sehingga ketika nanti lulus di tahun mungkin pertengahan tahun depan ya, itu sudah mulus lah untuk dikeluarkan ijazah. Ini tentu berkahnya sangat luar biasa bagi kita semua. Terakhir, Pak. Terakhir mungkin dari Bu Febri, monggo. Siap. Terakhir, makan semanggi, bumbunya kental. Cakep. Cakep. Sangat nikmat tiada tara. Cakep. Data kependudukan di dunia pendidikan. Wujudkan Surabaya hebat sejahtera. Amin. Amin. Semangat. Mantap. Monggo yang buka tadi, Pak. Monggo, sekali lagi terima kasih ya. Kami izin mengakhiri acara learning itu ya, atau sinau bareng kami. Nanti kalau ada diperlukan, kami siap. Karena tiap minggu ini ada e-learning di Dukcapil terkait dengan kependudukan. Kami melayani 74 layanan kependudukan, mulai lahir sampai cerai mati, sekolah, bekerja, ya. Dan itu harus kami selesaikan 1 kali 24 jam. Dan semua gratis, ya. Tidak ada yang berbayar. Jadi kalau ada yang bilang berbayar kami, mohon diinformasikan. Kami akan laporkan kalau menarik sesuatu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Sekian, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu. Matur nuwun Bunda, matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda. Bunda. Matur nuwun. Matur nuwun Bunda, matur nuwun Ibu. Bapak.
Apa sih ngomong agak ngedul? Allah. Patah aja loh. Betul.